Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Muda Wirabakti Manghayu Bumi Pratiwi, salam pramuka. Baik kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Aman Mijatbar. Saya dari Reka Kesar, Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Reno Arum, Pangkalan Yayang Jember 01.143 01.144. Baik, saya di sini akan memberikan materi, itu ada 3 materi. Pertama tentang BPGD, yang kedua tentang kesehatan reproduksi, dan juga yang ketiga PSP. Yang pertama dari PPGD. PPGD itu ya singkatannya sudah tahu, banyak sudah tahu ya, yaitu pertolongan pertama gawat darurat. Nah, dari situ sudah kita ketahui bahwa yaitu menolong seseorang dari kegawat daruratan. Maksudnya apa? Yaitu penolong ataupun pelaku si PPGD itu menolong korban baik dari kecelakaan ataupun bencana alam yang sudah gawat darurat dengan pertolongan pertama, yaitu sebelum dibawa ke medis lanjut yang ada di rumah sakit. Dari PPGD ini ada beberapa konsep, ada beberapa yang harus diperhatikan karena memang PPGD ini memiliki prinsip bahwa penolong itu jangan sampai menjadi korban juga. Menolong tanpa harus menjadi korban. Nah, yang pertama itu dari kondisi keadaan di TKP. Ya, memang benar harus si penolong ini harus peka dengan keadaan yang ada di TKP. Kalau memang bisa membahayakan si penolong, maka jangan sampai menolong korban tersebut karena takut menjadi korban juga si penolong tersebut. Terus yang kedua, pertolongan pada korban. Nah, pertolongan pada korban ini ada 3 triase. Ada triase, tapi sekarang sudah dirubah, ada tambahan yaitu ada 4. Yang pertama warna merah. Warna merah ini ada luka parah, ya, luka yang sangat parah atau cedera yang sangat parah, seperti halnya berdarah, patah tulang, dan juga sebagainya, bisa juga dengan ketidaksadarannya. Itu harus ditolong pertama harus ditolong. Yang menjadi prioritas itu memang nomor merah. Nah, warna merah. Yang kedua ada warna kuning. Warna kuning ini ya semi parah lah, tidak terlalu parah tapi termasuk juga dalam kategori parah. Bisa dikatakan seperti halnya luka bakar, bisa seperti itu. Terus yang ketiga itu ada warna hijau. Nah, di warna hijau ini cedera ringan, ya seperti halnya ya orangnya sadar, terus ya luka lecet, cuman ya seperti itu, luka-luka lecet seperti itu masuk di ranah warna hijau. Nah, yang terakhir ini, yang paling terakhir yaitu warna hitam, yaitu korban yang sudah meninggal dunia. Terus setelah itu intinya ya dari BPGD ini jangan sampai si penolong menjadi korban juga. Itu yang paling ditekankan itu. Nah, setelah BPGD ya jangan terlalu banyak, karena setelah BPGD itu harus ada laporan, terus ada cek fisiknya, pokoknya nanti ada medis lanjutnya yaitu ke puskesmas dan dilaporkan ini sakit apa saja, seperti itu. Terus pindah ke materi yang kedua yaitu tentang cash pro. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian bahwa cash pro itu kita tahu sendiri ya bahwa cash pro kesehatan reproduksi kita telah dulu dari reproduksi. Ada 2 kata yaitu kembali, dan produksi itu menghasilkan sesuatu, berarti kembali menghasilkan sesuatu ataupun sesuatu yang dihasilkan kembali. Seperti artinya kalau di tubuh manusia itu ada alat reproduksi seperti kelamin, rahim dan sebagainya, itu kan memproduksi kembali buat anak, itu ya seperti itu.
Nah, tapi di Kospro ini tidak hanya membahas tentang pembuatan anak, alat reproduksi, kesehatan reproduksi, tidak, tapi juga bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Di Kospro ini juga ada bersangkutan dengan kesejahteraan emosional, bersosial seperti apa, itu diajarkan juga di Kospro ini, karena sangat berhubungan sekali. Di mana hubungannya? Yaitu hubungannya antara emosional, sosial, dengan fisik ataupun dengan alat reproduksinya itu adalah cara menghadapinya ataupun cara menjaganya ataupun cara memahaminya, ya seperti itu. Karena ketika kita tidak dihubungkan dengan emosional, sosial, kebanyakan orang yang terkena penyakit HIV, prostat ataupun kanker rahim, kanker kelamin, itu banyak yang gopoh, yang pesimis dengan keadaannya. Bahkan ketika sudah pesimis, maka kesembuhan akan sulit didapatkan. Nah, makanya kita sangat perlu belajar tentang Kospro ini. Nah, terus ada juga cara bagaimana reproduksi itu menjadi yang sehat, menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu ada, yang pertama itu yang paling harus dijauhi itu narkoba, seks bebas, dan juga alkohol. Itu yang paling harus dijauhi. Nah, ketika sudah jauh dari tiga ini, kita harus melakukan perilaku sehat dan perilaku bersih dan hidup sehat. Ya, pokoknya itu PHBS. Nah, itu. Nah, jadi PHBS-nya harus ditekankan ketika sudah tiga hal ini sudah dijauhi. PHBS-nya harus dilakukan. Seperti halnya ya menjaga kebersihan kelamin, ya ada seperti itu sunat. Nah, itu juga termasuk usaha menjaga kebersihan dari kelamin. Terus cukup kita pindah ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada PSP, psikososial support program. Nah, kita sudah tahu psikososial support mendukung program. Nah, di situ dijelaskan bahwa program yang mendukung psikologi seseorang dari tekanan, dari stres, dari trauma menuju yang lebih baik, menuju yang kondusif. Dan ingat teman-teman sekalian bahwa Kospro ini sangat sederhana, ya. Kospro sangat sederhana. Bisa dipraktekkan dengan hanya mendengarkan keluhan dari korban, keluhan dari si sakit hati lah. Seperti itu, kita mendengarkan curhatan dari teman kita yang sakit hati, bahkan dari korban, itu sudah termasuk dari perilaku kita Kospro, PSP. Ya. Ya, PSP seperti itu, sederhana sekali. Tapi ada yang harus dihindari dari seorang PSP itu untuk menjadi PSP yang lebih baik. Nah, pertama yaitu jangan sampai si PSP itu menghakimi si korban. Jangan sampai kamu ini seperti ini, harus seperti ini, jangan sampai. Terus ada juga jangan sampai si PSP ini memberikan harapan palsu yang tidak pasti. Seperti halnya nanti kalau kalau kamu sudah tenang, ibunya akan hidup lagi, padahal sudah meninggal, nggak mungkin hidup lagi gitu. Terus jangan sampai memberikan saran ataupun saran, pokoknya seperti itu jangan sampai. Ya, kecuali sudah diminta sama si korban ini, baru kita boleh memberikan saran. Terus yang paling penting, sebelum PSP orang, harus PSP kita sendiri. Kita harus tenang dulu, baru kita bisa PSP orang. Ya, kita juga harus percaya diri bahwa kita bisa PSP, walaupun kita memiliki ilmu PSP yang sangat bagus, tahu tata caranya, tapi kita tidak pede, ya akan sulit mem-PSP orang. Dan
juga kalau kita belum tenang sendiri ya belum pasti belum bisa menerangkan orang lain. Ya mungkin dari 3 materi tersebut saya sudah sampaikan, alhamdulillah. Apabila masih ada hal yang belum jelas, silahkan reply saya di WA saya 0877620 27102. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Muda Wira Bakti Manghayu Umi Pratiwi, salam pramuka Praja Muda Karana, iya Jember Jos. Terima kasih, goodbye.